Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Subahi sebagai CGP Rekognisi Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Pangkah, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan ini kita ditemani oleh Ibu Hesti Penny Yuliani SPD. Gimana kabarnya Bu Hesti? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Nah, di kegiatan praobservasi itu nanti pada langkah berikutnya adalah supervisi akademik. Nah, di dalam kegiatan supervisi akademik ini tujuannya adalah ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian kenapa pada kesempatan ini kita melakukan kegiatan praobservasi? Ini tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan nanti bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa? Di nanti kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Untuk pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Karena kebetulan materi yang akan saya ajarkan kaitannya dengan memahami isu terkini lewat editorial. Demikian, Pak. Baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya? Ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Nanti yang dilakukan observasinya dari saya. Iya. Ada dua pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan dalam bidang pengetahuan. Di sini siswa harus bisa mengidentifikasi informasi yang penting dalam teks editorial. Tentunya sebelum itu siswa juga harus memahami dulu teks editorial itu apa. Nanti setelah bisa mengidentifikasi atau menemukan informasi, siswa akan mencoba untuk memilah atau membedakan antara informasi yang berupa fakta dan informasi yang berupa opini. Ini dari segi pengetahuannya. Sedangkan untuk pengembangan keterampilan, ini nanti diharapkan siswa juga mampu untuk membuat informasi atau kalimat informasi yang isinya adalah fakta dan kalimat informasi yang isinya adalah opini. Demikian, Bapak. Baik. Berarti ada dua area pengembangan. Ya. Berarti yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilannya. Ya. Oke. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti? Dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran maupun juga model pembelajaran itu. Ya, untuk pembelajarannya saya akan berusaha untuk menerapkan model pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensial. Kemudian ya, berdiferensiasi. Kemudian untuk medianya nanti yang digunakan adalah media, karena ada buku teks dari pemerintah sehingga saya berusaha untuk menggunakan buku teks itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalaupun nanti masih kurang mungkin bisa dibantu dengan informasi-informasi lain yang ada dari media cetak, Pak. Karena itu teks editorial adanya di media cetak atau mungkin media online. Demikian. Mungkin strategi pembelajarannya ada, apakah mungkin berbasis masalah atau apa Ibu? Iya, nanti menggunakannya pembelajaran seperti itu. Jadi Berarti siswa menemukan masalah, kemudian nanti masalahnya mereka pecahkan secara berkelompok. Ya. Baik, berarti nanti menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian tadi Bu Hesti menyampaikan media pembelajaran yang diterapkan di kelas tadi masih menggunakan buku teks. Oke.
Karena juga pemerintah memang menyediakan buku Iya. teks dan ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi guru dalam melaksanakan pembelajarannya. Baik Ibu. Kemudian kira-kira kapan akan melaksanakan pembelajaran di kelas, Bu? Kemudian jam keberapa? Pembelajaran akan saya laksanakan sesuai dengan jadwal saya, yaitu hari Jumat. Di situ ada 2 kelas yang akan saya berikan materi ini. Yang pertama adalah jam 1-2 kelas 12 MIPA 1, kemudian jam ke-5-6 kelas 12 MIPA 4. Oke. Baik Ibu, nanti insya Allah saya akan melakukan supervisi. Saya akan datang ke kelas Ibu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 di jam 1 sampai 2 di kelas 12 MIPA 2. MIPA 1. Oh iya, Oh, MIPA oke. 1. MIPA 1. Kemudian Ibu, kita telah melakukan kegiatan percakapan pra observasi ini. Ya. Kira-kira apa yang didapatkan oleh Ibu dari percakapan pra observasi? Ya, terima kasih. Untuk hal yang bisa saya peroleh setelah mengadakan wawancara seperti ini, yang pertama adalah bisa mempunyai pemikiran nanti kira-kira setelah saya akan masuk di kelas itu apa saja yang harus saya persiapkan, kemudian media apa yang nantinya akan digunakan untuk pembelajaran di kelas, termasuk juga nanti adalah materinya, Pak. Jadi dari sini untuk KBM ketika masuk saya sudah menyiapkan semuanya. Baik, berarti lebih siap ya Bu ya. Berarti nanti sudah menyiapkan rencana-rencana strategi tertentu, kemudian juga materi, apalagi juga dengan medianya yang nanti akan digunakan. Oke. Baik, terima kasih sekali Bu Hesti Penny Yuliani SPD pada hari ini sudah bersedia melakukan kegiatan percakapan pra observasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa menindaklanjuti dengan kegiatan observasi di kelas, dan insya Allah pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 di kelas 12 MIPA 1. Oke. Terima kasih sekali Ibu Hesti Penny Yuliani SPD. Oke. Kita akhiri untuk kegiatan percakapan pra observasi ini dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sehat semua ya. Ada semangat semua berarti sehat. Sebelum saya mulai pelajaran, saya akan mengabsen dulu. Nanti kalau yang saya absen tidak menjawab, saya anggap absen. Alfira, Alwifa, Almas, Alfira, hadir. Alia, hadir. Amanda, hadir. Anak, Celia, hadir. Ya. Risma, Elisa, Virus, Ajar, Fari, Hilda, Ilham, Jessica, hadir. Katon, Aila, hadir. Marsalina, Maulida, hadir. Maila Rizky, Hafiz, Nanda, ini saya panggil lagi ya. Rafli,
Hadir semua ya hari ini. Ya. Silakan buku paketnya dikeluarkan. Untuk tugas kemarin dua sudah beres semua. Tinggal dua saja ya. Hari ini kita akan mulai pada bab baru yaitu bab 3. Silakan punya buka halaman 84. Kita masuk materi baru yaitu memahami isu terkini lewat editorial. Siapa yang suka membaca? Membaca apa? Novel. Membaca WA. Ada yang suka membaca koran? Sekarang tidak ada. Kalau beli gorengan, beli nasi bungkus kan ada koran. Tapi kan sekarang koran ini dalam bentuk online ya. Mengapa itu bertanya tentang koran? Karena editorial itu ada di dalam koran atau surat. Ya. Sudah pernah ada yang membaca editorial? Mungkin sudah, tetapi kalian tidak tahu bahwa yang kamu baca itu adalah teks. Ya. Sekarang untuk bab 3 ini ada 4 capaian atau 4 AD yang akan kita pelajari. Silakan dibacakan di AD-nya apa saja di situ. Halaman 85. Mengidentifikasi informasi dalam teks editorial, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks editorial, merancang teks editorial. Ya, jadi ada 4 ini nanti untuk bab 3. Namun untuk pertemuan hari ini kita akan membahas AD yang pertama yaitu Mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. ya. Ada yang mau membacakan? Mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Di sini ada 2 AD yang akan kita capai. Yang pertama adalah mengidentifikasi isi teks editorial, kemudian yang kedua adalah membedakan fakta dan opini dalam editorial. Siapa yang akan membacakan? Mengidentifikasi isi teks editorial. Editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Ketiga ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Jika dicermati satu demi satu setiap rubrik, halaman awal biasanya berisi headline news atau berita utama. Pada bagian ini, tulisan hanya bersifat memberitahu pembaca. Pada halaman-halaman berikutnya, biasanya berisi berita yang lebih spesifik, misalnya berita yang terkait dengan kejadian berdasarkan tempat, diikuti berita luar negeri, baru kemudian opini. Penempatan ini dimaksudkan agar pembaca tidak serta-merta dihadapkan pada bacaan yang serius. Setelah memiliki wawasan yang cukup mengenai berita hal tersebut, pembaca akan lebih mampu memahaminya jika dilanjutkan dengan membaca opini. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau berita yang sedang hangat dibicarakan atau aktual, fenomenal, dan kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta berisi sebagai bahan berita. Fakta ini ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya, bukan sebagai gosip murahan. Di samping itu, harus diidentifikasi dan dipastikan apakah fakta peristiwa tersebut aktual atau hal biasa-biasa saja.
Fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Biasanya persepsi didasari oleh berbagai dimensi masalah. Agar persepsi ini memiliki nilai opini yang bermutu tinggi, redaksi akan menunjukkan berbagai argumentasi. Bersandar pada argumentasi inilah sebuah editorial diuji mutunya. Artikel utama di dalam koran itu kan biasanya ada rubrik-rubrik ya, atau kolom-kolom. Rubrik itu artinya kan kolom-kolom atau bagian-bagian yang ada di dalam koran yang memiliki tema-tema tertentu. Dan salah satunya adalah teks editorial. Editorial ini tidak setiap hari keluar seperti halnya berita, tetapi mungkin redaksi akan membuat editorial 1 minggu sekali. Editorial ini biasa kita sebut juga dengan istilah tajuk rencana. Nah, benar kata itu tajuk rencana? Oh, baru sekarang? Baru. Selain tajuk rencana, teks editorial juga bisa disebut dengan opini. Ya, tiap-tiap koran ini memiliki judul sendiri-sendiri. Ada yang menyebutkan editorial, ada yang menyebutkan tajuk rencana, ada juga yang menyebutkan opini. Ya, itu istilahnya dulu. Kalau nanti kalian membaca editorial, mengapa disebut artikel utama? Karena di situ tulisannya bersifat memberikan informasi sekaligus memberikan klarifikasi, pendapat dan juga opini. Opini siapa? Opini redaksi. Misalnya ada di hari Rabu tajuk rencananya. Ya, selama 1 minggu berarti dari hari Rabu hari ini nanti hari Rabu ke depan itu beritanya akan diamati oleh redaksi, kemudian nanti akan diangkat topiknya yang paling mendapat perhatian masyarakat, itulah yang nanti diangkat menjadi topik teks editorial. Ya, jadi teks editorial secara mudahnya itu adalah tulisan yang dibuat oleh redaksi yang membahas atau menyoroti tentang berita-berita yang sedang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Dari teks editorial itulah kita akan tahu redaktornya ini pro-nya kemana. Apakah kepada pembaca, kepada masyarakat umum, kepada pemerintah, atau kepada pihak-pihak yang lain, tergantung apa yang sedang disoroti. Misalnya kenaikan BBM, di situ nanti redaktor akan mengulas tentang harga BBM yang dinaikkan. Di situ nanti kamu akan bisa melihat apakah di sini penulisnya, ya, redaksinya ini, redakturnya ini pro-nya kepada siapa? Kepada pemerintah yang menaikkan harga BBM atau kepada masyarakat yang merasa punya keberatan atau dirugikan karena adanya kenaikan harga BBM. Dari teks editorial itu nanti kamu akan tahu, ya. Dari itu sehingga di dalam soal biasanya kalau kita membahas soal tentang teks editorial nanti ada pertanyaan tentang keberpihakan. Keberpihakan berarti hal-hal yang memihak. Memihaknya kepada siapa? Ya, nanti kita lihat pada latihan soal-soalnya. Itu tadi pengertiannya terlebih dahulu. Kemudian isi teks editorial seperti yang tadi sudah dibacakan oleh teman kamu, yaitu Katon Bagaskara ya. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang akan dibicarakan. Tentunya di dalam berita itu ada yang bersifat faktual, kan bukan hoax ya. Iya. Ya, berita Di lapangan ada di lapangan SMA Negeri 1 Paka. Negeri 1 Paka sedang menjalankan tugas K5. Kegiatan K5. Yang bisa membuat
sakit. Ya. Ada belakang. Ya, Mbak. Kalimat fakta. Kemarin adalah hari ulang tahun. Ya. Kalimat fakta contohnya apa? Nama buat kalimat fakta. Ya, kemarin saya jalan-jalan ke Tidak fakta. Ini apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh kalimat opini? Kalimat opini contohnya apa? Rafli mau menjawab? Menurut saya kelas ini belum bersih dengan lingkungan. Menurut ketua kelas IPA 1, ruang kelas 12 IPA 1 belum bersih. Ini yang tiga salah. Contoh yang lain Indra. Menurut saya hari ini terasa dingin. Ini terasa dingin. Isinya tentang titik beratnya pada kata pandangan, pendapat atau opini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taman Bawasara, absen 19. Nama saya Dibanis Kasandra, absen 15. Saya Restorini Wadita, absen 30. Nama saya Sinta Triwantari, absen 34. Di sini kami akan menjelaskan tentang kalimat fakta yang berada di dalam teks editorial yang diberikan tugas oleh guru. Yang pertama, Pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, banjir melanda kawasan Pondok Labu. Yang kedua, banjir menewaskan 3 siswa MTS N19 Jakarta. Yang ketiga, tercatat 3 siswa dinyatakan meninggal dan 2 siswa mengalami luka-luka. Namun naas, ternyata banjir juga mengakibatkan dampak sekolah roboh pada pukul setengah 3 sore dan mengenai para siswa. Tercatat 3 siswa dinyatakan meninggal dan 2 siswa mengalami luka. ya sekian dari kelompok. Alasannya apa mengapa kelompok Anda ini mengatakan bahwa itu adalah kalimat fakta? Karena memang sudah jadi. Biasanya kalau kalimat fakta itu menjawab pertanyaan apa? Itu keterangan belum pasti kenapa. Fakta. Udah pasti kebenaran. Jawab pertanyaan apa, Apa? di mana, kapan, Siapa? Siapa bagaimana? berapa, siapa. Siapa? Sekarang, apakah kalimat yang tadi kalian sebutkan itu bisa dites dengan kelima pertanyaan itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai kalimat opini dalam teks editorial berikut. Sebelumnya perkenalkan, saya Virus Raditya Pratama, absen 13. Saya Ilham Sedi Saputra Amin, absen 17. Saya Saudara Maurielia, nomor absen 32. Saya Operasi Sumitra, nomor absen 4. Opini tentang kredit. Banjir memang sering melanda daerah tersebut dan belum teratasi dengan baik. Opini tentang saran. Sudah selayaknya pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan terkait peristiwa banjir yang sering terjadi, terutama di kawasan MTS Negeri 19 Jakarta, agar tak lagi melanda korban dan menyebabkan masyarakat ketakutan. Harapannya pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan terkait peristiwa banjir yang sering terjadi, terutama di kawasan MTS Negeri 19 Jakarta, agar tak lagi menelan korban dan menyebabkan masyarakat ketakutan. Ada yang tidak setuju dengan jawaban teman atau mungkin akan menambahkan? Kalimat harapannya di situ adalah Agar tak lagi menelan korban dan menyebabkan masyarakat ketakutan. ya kalau sarannya Selayaknya pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan. betul ya. Betul. Ya, silakan berikan tepuk tangan. Dan pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya atau mau bertanya. Bu, kalau dalam kalimat opini memang misalnya prediksinya itu nggak ada, nggak usah ditulis nggak apa-apa gitu. Kan tidak semua ini kemudian akan menuliskan kalimat prediksi. Nah, tapi perlu kalian ingat kalimat opini dengan opini penulis itu berbeda. Ya, opini penulis masuk di dalam kalimat opini, tetapi tidak semua kalimat opini adalah opini penulis. Pendapat penulisnya itu terhadap masalah yang diangkat apa?
Tadi informasi yang kamu peroleh dari teks itu informasi tentang yang melanda di Kawasan tempatnya di informasi yang lain tadi ada korban, ada tembok yang roboh dan sebagainya. Tadi sudah dipilah-pilah, itulah yang disebut dengan teks editorial. Jadi simpulannya teks editorial itu berisi informasi, kemudian yang kedua ada kalimat fakta dan ada opini. Sudah jelas ya? Tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Selamat pagi. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Subahi, CGP Rekognisi Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Hesti Penny Yuliani SPD. Bu, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas, ya Bu ya. Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini terkait dengan jalannya proses observasi kelas, juga evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Gimana Bu perasaan Ibu dalam pembelajaran yang telah diobservasi tadi? Ya. Perasaan saya yang pertama ya mungkin awal-awal agak grogi karena biasanya kan mengajar tanpa diobservasi atau Betul, mungkin ya. ditungguin oleh teman ya Pak. Iya. Jadi ya ada sedikit grogi, tapi setelah berjalannya kegiatan ya seperti biasa saja. Oke. Kemudian begini Bu, tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas itu apa Bu? Ya. Ini tahapannya sebelum kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Saya menyiapkan dulu RPP-nya, saya sesuaikan dengan kesepakatan kemarin pada saat wawancara praobservasi, termasuk juga menyiapkan materi, menyiapkan media, kemudian lain-lainnya tentunya sudah harus disiapkan, mental juga. Kemudian setelah masuk di kelas tentunya saya juga harus mengkondisikan kelas agar bisa kegiatan observasi bisa berjalan dengan lancar. Baik. Ya. Ya. Kemudian area pengembangan yang telah Ibu lakukan di pembelajaran yang tadi diobservasi itu apa? Iya. Ada dua area pengembangan. Yang pertama adalah area pengetahuan, kemudian yang kedua adalah area keterampilan. Pada area pengetahuan, anak-anak saya bimbing untuk memahami tentang teks editorial melalui kegiatan literasi, yaitu membaca materi yang ada di buku teks. Kemudian untuk keterampilan, setelah mereka membaca, mereka saya berikan pertanyaan ataupun tugas agar mereka membuat contoh kalimat fakta dan kalimat opini. Baik. Kemudian sejauh mana Bu area pengembangan yang Ibu rencanakan itu sudah tercapai di kegiatan pembelajaran tadi? Ya alhamdulillah untuk pengetahuan anak-anak mudah untuk memahami apa yang ada di buku paket, termasuk juga tambahan dari penjelasan saya. Mereka saya tanya sudah paham dan mudah-mudahan jawaban mereka benar. Kemudian mungkin ada sedikit kendala di keterampilannya, karena terus terang saja untuk peserta didik atau siswa yang saya ajar selama ini
Ya mungkin bukan hanya di SMA kita ya Pak ya, di SMA Ya. lain juga mungkin kendalanya hampir sama. Anak-anak itu kalau disuruh menulis atau mungkin membuat kalimat itu agak kesulitan. Karena mereka itu di rumah mungkin jarang sekali membaca. Kalau di sekolah membaca juga karena ada tugas yang diwajibkan oleh guru untuk membaca, sehingga mereka mau tidak mau harus membaca. Kemudian yang kedua, kosakatanya juga sangat minim. Sehingga ketika saya tanya beberapa kata yang ada di dalam teks editorial saja, anak-anak susah sekali untuk mengartikan. Jadi mungkin kedepannya saya harus lebih banyak memberikan tugas-tugas untuk kegiatan literasi. Itu gambaran kekurangan atau hambatan Iya. yang dihadapi. Nah kemudian Ibu mengatasi hambatan dan kekurangan tadi gimana tadi Iya. Bu, yang dilakukan di pembelajaran tadi? Ya, saya kan tadi sudah berusaha memancing anak agar dengan pertanyaan yang mungkin sedikit berbeda tetapi maksudnya sama, agar mereka itu terpacu untuk bisa menjawab. Terus ya kalau biasanya sih biasanya anak saya suruh buka HP untuk mencari di HP kaitannya dengan materi yang anak-anak kurang jelas, Pak. Baik. Nah dari kegiatan pembelajaran yang sudah diobservasi tadi, tentu masih ada kekurangan atau mungkin hambatan. Kemudian Ibu akan mengatasinya atau akan melakukan usaha untuk perbaikan ya? Ya. Ya, perbaikannya apa Bu? Kira-kira untuk nanti di pembelajaran yang akan datang itu bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Yang namanya guru setiap kali habis mengajar pasti akan introspeksi diri. Ya. Mengapa siswa saya kalau diajar kok seperti ini? Kekurangannya di sini. Tentunya kita harus mawas diri apakah kekurangan gurunya atau mungkin siswanya atau kedua-duanya. Sehingga untuk kedepannya saya harus bisa mencari cara yang tepat untuk mengatasi kekurangan itu. Seperti tadi saya katakan, kekurangannya di sini adalah anak-anak karena kurang sekali dalam kegiatan literasi, sehingga ketika disuruh membuat kalimat saja mereka hanya beberapa anak yang bisa menjawab dengan cepat. Sedangkan yang lainnya saya tunjuk pun mereka tidak mampu menjawab. Sehingga untuk kedepannya, untuk pembelajaran yang akan datang mungkin saya harus lebih banyak menyuruh anak untuk membaca, kemudian memberikan tugas-tugas terkait dengan kegiatan literasi, sehingga untuk pembelajaran ke depan anak-anak mungkin sudah lebih baik lagi. Kemudian kira-kira kapan Bu itu akan dilakukan, terutama nanti kegiatan pembelajaran yang sudah akan mengalami perubahan tadi? Ya kalau idealnya secepatnya ya Pak ya. Iya. Tapi paling tidak semester depan saya sudah mencoba untuk menerapkan itu sambil menunggu ini ya. Saya juga harus mencari juga cara-cara atau metode-metode yang tepat agar anak nantinya bisa lebih maksimal hasilnya. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, terutama perubahan pembelajaran yang lebih baik tadi bisa terrealisasi dengan baik. Ya. Kemudian saya juga nanti ingin melihat perubahan pembelajaran Ibu yang nanti mungkin lebih baik lagi. Saya sungguh ingin nanti melihat gitu Bu. Ya. Oke. Demikian Bu untuk kegiatan pasca observasi, yaitu kita sudah melakukan percakapan beberapa kaitannya dengan evaluasi pembelajaran yang telah diobservasi tadi. Terima kasih Ya. Bu. Sama-sama Pak. Ya, marilah kita akhiri untuk kegiatan pasca observasi, kegiatan pembelajaran ini dengan kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.